Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin membahas Matius 10 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-15. Sekali lagi Matius 10 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-15. Saudara, kalau engkau membaca ayat-ayat yang baru saja saya beritahukan, di sini akan ada sebuah informasi menarik. Dua informasi yang saya simpulkan dari ayat-ayat ini adalah bahwa memberitakan Injil itu harus dilakukan dengan segenap hati. Berapapun harganya, apapun yang harus kita tempuh, kita harus memberitakan Injil. Jadi pemberitaan Injil itu adalah sebuah amanat agung yang menuntut keseluruhan komitmen hidup kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, hal yang kedua adalah walaupun pemberitaan Injil itu sesuatu yang sangat penting dalam hidup orang percaya, tetapi Tuhan menegaskan, Tuhan Yesus menegaskan, kita tidak boleh menghabiskan waktu kita, menyia-nyiakan waktu kita kepada orang-orang yang bebal, orang-orang yang hatinya keras, yang tidak mau menerima Injil, orang-orang yang menyepelekan Injil. Saya akan tunjukkan hal ini. Jadi dua prinsip ini. Pertama, pemberitaan Injil harus dilakukan berapapun harganya. Yang kedua adalah kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu kepada orang yang bebal, yang hatinya tertutup, yang tidak mau menerima firman Tuhan, yang mengacukan berita Injil. Tuhan katakan seperti itu. Lihat saudara di sini dalam Matius 10 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya bacakan. Ayat-ayat ini bisa engkau bacakan di rumah sendiri. Matius 10, 5 sampai 15. Saya hanya mengambil beberapa bagiannya. Firman Tuhan berkata, apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salam itu turun ke atasnya. Jika tidak, salam itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah itu atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Ini adalah sebuah idiom, sebuah peribahasa yang berlaku di tengah-tengah orang Israel saat itu. Memang agak sulit memahaminya karena kita tidak terbiasa dengan idiom ini. Jadi ini bukan sebuah perkataan yang bisa ditafsirkan langsung secara literal oleh kita. Saudara yang dikasih Tuhan, maksud Yesus di sini adalah kalau engkau memberitakan Injil, telah memberikan segala sesuatu untuk pemberitaan Injil, telah melakukan sungguh-sungguh pemberitaan Injil itu, tapi orang-orang yang engkau beritakan Injil itu, mereka masih bebal, mereka masih menolak, mereka masih mengacukan, maka engkau harus move on dari tempat itu. Itu maksudnya. Tuhan bilang, keluar dari tempat itu, jangan habiskan waktumu di situ, jangan habiskan resourcemu di situ. Kalau mereka tidak mau menerima, maka engkau tidak mempunyai kewajiban lagi untuk memaksa mereka untuk percaya kepada Tuhan.
Lihat contohnya. Kisah Para Rasul 13 ayat 51. Paulus mengetahui sound doktrin ini. Ketika dia memberitakan Injil bersama dengan Barnabas di Antioquia di Pisidia. Antioquia itu ada dua ya, Antioquia Syria dan Pisidia. Nah, Antioquia yang disebutkan di sini adalah Pisidia, bukan yang di Syria, bukan tempat di dekat tempat tinggal Paulus. Kisah Rasul 13 ayat 51 berkata, akan tetapi Paulus dan Barnabas mengebaskan debu mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu lalu pergi ke Ikonium. Maksudnya apa? Paulus dan Barnabas berusaha menjelaskan Injil di situ. Paulus dan Barnabas berusaha menyampaikan sound doktrin kepada orang-orang di situ. Tapi orang-orangnya itu bebal hatinya. Hatinya keras, tertutup terhadap Injil. Maka mereka tidak menyia-nyiakan waktu. Langsung mereka keluar dari tempat itu. Jadi saya mau katakan saudara, Injil itu gratis. Injil itu cuma-cuma. Injil itu diberitakan kepada semua orang. Tapi Injil itu bukan murahan. Bukan barang yang harus dipaksa-paksa kepada orang. Tidak. Injil itu adalah kasih karunia Allah untuk manusia. Kita sedang menawarkan sebuah gift kepada orang-orang yang belum mengenal akan sound doctrine. Tapi kalau mereka tidak mau, ya move on dari situ, saudara. Injil itu diberikan cuma-cuma, sekali lagi saya bilang, tapi bukan murahan. Jangan biarkan firman Tuhan menjadi murahan. Jadi kalau saudara memberitakan Injil, saudara sudah sungguh-sungguh menyampaikannya, engkau sudah menyatakan kasih karunia Allah, orangnya masih bebal, acuh tidak acuh, ya move on. Itu kan selalu saya bilang. Sudah biarkan saja. Tidak perlu kita mencari orang terlalu banyak untuk mendengarkan Injil. Tidak. Injil itu tidak memerlukan tempat yang luas. Injil itu tidak memerlukan orang yang banyak. Injil itu datang kepada orang-orang yang hatinya terbuka dan hatinya lembut. Makanya kan saya selalu bilang, engkau jangan katakan Maranatha blessing, amin, amin di khotbahnya Pendeta Wanda Dumais. Kalau tidak mendengar, saya tahu banyak yang tidak mendengar, hanya tulis Maranatha blessing. Dengarkan firman baru engkau mengerti. Kalau engkau cuma ngomong Maranatha blessing, tidak ngerti, ya percuma. Buat apa? Begitu. Jadi firman Tuhan itu harus dimengerti, didengarkan, diterima oleh hati yang terbuka. Begitu. Bukan hanya engkau hanya mengisi sebuah euforia, tidak. Paulus dan Barnabas keluar dari Antioquia Pisidia. Kenapa? Karena orang-orangnya hatinya keras. Ya biar saja mereka mau binasa, tidak mau dengar firman. Kenapa kita harus paksa-paksa? Kita sudah memberitakan Injil. Kita sudah menyampaikan amanat Tuhan. Kita sudah dengan segenap hati melayankan firman Tuhan itu kepada mereka. Tapi kalau mereka tidak mau menerima, kita harus keluar dari situ. Bukan urusan kita lagi. Tuhan katakan kalau mereka tidak menerima engkau, tidak menerima salammu, maka waktunya engkau beranjak dari tempat itu. Masih banyak orang yang akan menerima Injil. Jangan engkau pikir hanya satu orang yang menerima Injil. Jadi tidak perlu dipaksa-paksa. Tapi tetap kita menawarkan. Saya juga begitu. Di dalam Eleos Theological School kita tawarkan. Kalau kamu mau belajar silakan datang. Tapi tidak mau paksa-paksa. Kalau engkau tidak mau ya tidak perlu. Gitu. Karena kita dengan segenap hati melayani hal itu. Memberikan cuma-cuma. Menyampaikan segala sesuatu dengan bertanggung jawab bahwa sound doctrine itu
adalah sound doktrin yang dari Tuhan, yaitu Injil yang benar, Injil yang Alkitabiah, Injil yang tidak terkontaminasi. Jadi saya tidak mau paksa-paksa, saya sudah berikan waktu saya. Kita sudah mengajar dengan gratis, ya kalau nggak mau, ya keterlaluan, ya sudah nggak apa-apa. Ada orang-orang lain yang membutuhkan. Dan kita harus percaya Tuhan mempunyai banyak orang yang bisa Dia berikan berita Injil. Jadi berita Injil itu bukan barang murahan. Di dalam kerajaan Allah, saudara, Tuhan mencari orang-orang yang kuat. Orang-orang yang hati terbuka. Tidak ada orang-orang yang lemah, yang sedikit-sedikit merajuk. Tidak bisa seperti itu, saudara. Anda mau jadi hamba Tuhan, sedikit-sedikit merajuk. Ditegur sedikit, tidak mau. Ya susah kalau begitu. Hamba Tuhan itu harus kuat. Gitu. Hamba Tuhan itu mempunyai fokus kepada firman Tuhan. Jadi semua kekuatannya itu diberikan untuk melayani Tuhannya. Saya kalau bicara tentang Injil, mempersiapkan Injil, saya ingin mempersiapkan sungguh-sungguh. Karena saya tahu bos saya itu adalah Allah yang maha tinggi. Sama seperti saya menyiapkan pekerjaan saya, maka saya fokus di situ. Sama seperti pekerjaan dunia, saya bertanggung jawab kepada orang-orang yang mempunyai otoritas dalam hidup saya. Di dalam bisnis saya tahu mereka memberikan order, kita selalu memberikan yang terbaik, excellent. Jadi hamba Tuhan itu harus excellent. Kalau engkau mempunyai tugas, diberikan tugas, engkau harus tanggung jawab di situ, excellent di situ, begitu. Fokus di situ karena engkau dipanggil Tuhan untuk melayani berita Injil. Paulus tunjukkan sikap excellent-nya. Begitu. Jadi berita Injil itu panggilan Tuhan bukan untuk orang-orang yang lemah, suka merajuk. Kalau suka merajuk kita tinggalkan. Kalau engkau tidak tahan mengikuti berita Injil, kita tinggalkan. Waktunya untuk move on. Berita Injil itu bukan untuk membawa-bawa orang supaya mereka dimanja-manjakan, tidak. Berita Injil adalah berita yang cuma-cuma, gratis. Tetapi bukan murahan. Jangan salah, saudara. Tidak semua barang yang gratis itu murahan. Memang ada barang-barang yang diberikan oleh karena hampir expire, gratis. Di Australia itu banyak toko yang mau tutup, toko roti, dibagi-bagi rotinya supaya tidak mubazir. Tapi berita Injil bukan begitu. Tuhan katakan, dengan segala kekuatan kita, dengan segala harga yang besar, kita harus melayani berita Injil itu. Tapi kalau orang-orang itu tidak mau menerima, kita tinggalkan. Begitu. Mau ikut Tuhan kok manja-manja, tidak bisa begitu. Ikut Tuhan itu berjalan di jalan yang sempit. Ikut Tuhan itu mengalami banyak penderitaan, banyak air mata, kekuatanmu harus berlimpah-limpah di situ. Tidak untuk orang-orang yang hanya manja saja, tidak. Tidak untuk orang-orang yang sedikit-sedikit lemah, gampang tersinggung, tidak. Berita Injil bukan untuk orang yang gampang tersinggung. Kalau engkau gampang tersinggung, engkau jangan datang kepada Yesus. Yesus keras, saudara. Walaupun engkau lihat Yesus lembut, tapi di sini engkau melihat bagaimana Yesus yang keras itu menyampaikan firman kepada murid-muridnya. Mari kita dengan segala kekuatan kita, dengan harga apapun, kita bayar untuk memberitakan Injil. Tapi, ada tapinya. Apabila kamu masuk rumah orang, beri salam. Kalau salammu itu turun ke atasnya, dia menerima, maka engkau memberitakan Injil di situ. Sekali lagi, Matius 10. Saya bacakan mulai dari ayat 10. Lihat di sini bagaimana pemberitaan Injil diberitakan dengan harga yang besar sekali. Berapapun harganya harus disampaikan.
Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Tuhan mengatakan kepada murid-murid bahwa dengan segala resiko, dengan harga yang besar, kita memberitakan Injil, melayani orang untuk membawa mereka mengenal kebenaran sound doktrin itu. Lalu ayat 11, apabila kamu masuk kota atau desa, cari di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepadanya. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Lihat, Yesus bilang di sini. Ini kata-kata Yesus keras. Jangan engkau pikir Yesus bukan orang yang keras. Yesus adalah orang yang disiplin. Banyak orang bilang, oh kasih. Tidak, saudara. Kasih itu tidak menjerumuskan orang. Ayat 15, ini perkataan yang keras. Matius 10 ayat 15. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Lihat, ini kan sebenarnya kutukan dari Yesus. Kata-kata yang keras Yesus bilang, kalau tidak mau dengar Injil, kamu mati binasa dalam dosamu. Tinggalkan mereka. Bahkan Sodom dan Gomora yang terkutuk itu lebih ringan tanggungannya daripada mereka yang menolak berita Injil. Jadi saudara jangan lemah menjadi hamba Tuhan. Engkau punya otoritas dari tempat yang tertinggi. Yesus itu keras, saudara. Begitu. Keras kan bukan emosian. Saudara pikir kalau orang keras itu emosian. Kita bicara, menegur orang, memberikan disiplin kepada orang. Kalau tidak bagaimana? Begitu. Jadi hamba Tuhan itu jangan lembek. Jangan sedikit-sedikit merajuk. Tidak bisa seperti itu. Jangan gampang tersinggung. Tidak, saudara. Menjadi orang yang mengikuti Yesus itu kuat dan keras. Saya bahkan mengatakan orang sesat kalau memang dia sesat. Saya sebutkan namanya. Kenapa harus takut? Tidak. Begitu. Kalau memang salah, kita harus tegur. Dengan betul-betul tegas. Yesus bahkan keras sampai di situ. Saya tidak menyamakan diri saya dengan Yesus. Saya belajar bagaimana Yesus bertindak. Kita penuh kasih, tapi tidak kompromi, begitu ya. Kasih tidak mengkompromikan firman Allah. Jadi saudara, kalau engkau melayani ada orang-orang yang merajuk-merajuk di dalam pelayananmu, tinggalkan. Tidak bisa lagi diangkat-angkat seperti itu, tidak. Bahwa kita memberitakan firman Tuhan dengan otoritas Tuhan. Orang yang terima firman Tuhan, mereka akan menerima berkat Tuhan itu, sound doktrin turun atas hidup mereka. Salam kita sampai. Kalau tidak mau ya tinggalkan. Tidak peduli saudara, Injil tidak membutuhkan orang yang banyak. Jangan saudara lihat orang yang bawa jemaat yang banyak itu populer, mereka diberkati. Tidak. Karena mereka mau menyenangkan orang. Berita Injil disampaikan apa adanya, dieksegesis. Apa yang Tuhan mau, itu yang kita sampaikan. Bukan mendengarkan orang-orang minta bicara engkau tentang hal tersebut supaya telinga mereka disenangkan. Tidak. Ini hamba Tuhan banyak mendongeng, tidak memberitakan seluruh maksud Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi bersikaplah tegas, kuat, punya otoritas, fokus pada berita Injil yang disampaikan. Engkau adalah hamba Tuhan. Kalau engkau hamba Tuhan, engkau melayani Tuhanmu. Kalau melayani Tuhan, sungguh-sungguh dong melayani Tuhan. Excellent. Saya tidak mau bekerja yang setengah-setengah. Melayani Tuhan kok tidak excellent. Melayani Tuhan beri sepenuhnya. Saya tidak bilang uangmu, tapi saya bilang hidupmu, waktumu diberikan. Jadi excellent. Segala sesuatu dalam melayani orang itu excellent. Saya selalu menerapkan itu dalam diri saya. Membalas pesan-pesan di Facebook, saya tidak pernah lewatkan. Orang kirim langsung saya balas. Karena excellent, saya tahu orang-orang itu membutuhkan pelayanan, membutuhkan nasihat kita, membutuhkan apa itu tanggung jawab kita. Orang telepon, langsung dijawab begitu. Respon kita kepada firman Tuhan harus tinggi.
Melayani Tuhan harus kuat, saudara. Dengan segenap hati kita berikan hidup kita kepada Tuhan. Tapi kalau orang menolak apa yang kau sudah lakukan dengan segenap hati, masih mengeraskan hati, tinggalkan mereka. Tidak perlu. Engkau tidak perlu banyak-banyak orang komentar di Facebookmu, like engkau ratusan orang. Tidak. Orang yang akan datang itu orang-orang yang dibawa Tuhan. Hati mereka terbuka karena kasih karunia Tuhan dicurahkan dalam hidup mereka. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.